bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan untuk selamanya dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu-ibu, AA, teteh-teteh gitu yang hadir hari ini, kita sudah berada di tahun 1440 Hijriah. Ya. Jadi kalau kemarin yang saum waktu Rabu Kamis ya, pasti masih tahu tanggalnya. Karena ketika tanggal Rabu itu 9 Muharram, Kamisnya 10 Muharram, Jumatnya 11, berarti ayeuna 12 dibejaan gitu. Nah, kita berarti ada di tanggal 12 bulan Muharram tahun 1440 Hijriah. Artinya kalau bicara hijrah ada nuansa yang harus terus berubah. Ya, harus wajib. Nah, gitu ya. Jadi lebih baik semuanya. Terutama dalam timbangan hijrah itu bukan sekedar perbaikan ekonomi, politik, sosial, ya, budaya. Tapi dalam prinsip hijrah adalah perbaikan jati diri, perbaikan giroh, semangat dalam kepedulian beribadah, beragama, berkeyakinan semakin kuat kepada Allah SWT. Apalagi fakta tantangannya di depan mata, ya, makin jelas, nyata gitu. Malah sekarang mengukur akidah itu luas saya nama. Hanya dalam hitungan kurang dari 1 hari orang bisa langsung berubah haluan begitu saja. Nah, jadi apa yang diceramahkan Ustaz akhir zaman, ya Ustaz Zulkifli Ali, ya itu dan lain-lainnya, semuanya hampir bicara kekerasan. Ustaz Arifin Ilham datang sekarang, Ustaz Pirang, Ustaz Agus, semua berbicaranya fakta-fakta akhir zaman. Jadi kita hidup sekarang kenunguan poin-poin, ya, urutan-urutan, tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi. Bakal kejadian iya, bakal kejadian iya. Apa yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim dan tentu saja sabda-sabda dari Rasulullah SAW ini kata nampak sekarang. Jadi sekarang ini kita hidup tren di akhir zaman menunggu tanda-tanda kiamat. Enak gitu. Ya, kalau dulu menjelang datangnya Rasulullah SAW itu di Mekah, di Madinah, itu mereka ramai menunggu tanda-tanda datangnya kenabian terakhir. Nah, dulu begitu. Jadi yang dibicarakan di pasar-pasar di Mekah itu, di Mekah, di Madinah, orang Yahudi ditanyain ya Taurat, Zabur, ini di terangkuan. Ada tanda-tanda yang jangan terakhir di terangkuan. Tren dulu, ya, jahiliyah kuno, Yahudi tempo dulu di Madinah dan sekitar Jazirah Arab, tren menunggu menanti datangnya kenabian terakhir. Dibaca ciri nate. Mun baheula geus zaman HP jeung geus rame. Oh iya, ciri-ciri gitu. Nah, akhirnya datang. Setelah datang itu terjadi pro dan kontra. Orang yang tadinya menanti-nanti dan sangat menunggu Yahudi kedatangan Nabi terakhir, PT datang di Arab. Orang Arab itu ditolak keadaan ke satu lain cenah, lain kita mau palsu. Nu bener mah ya cenah, masih titulan saya keneh teu Bani Israel gitu. Ditolak sampai ayeuna Yahudi teu narima keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, nungguan panggeulana. Aya geus datang ditolak. Nah, bawa orang ini ngomong teh boleh teh nungguan kebenaran agama Islam teh. Aya geus datang ke pengajian. Nah, mudah-mudahan begitu di sini. Nah, harus lebih semangat, harus lebih kuat luar biasa. Tah ayeuna mah tren nanti menunggu tanda-tanda kiamat. Jadi kalau ngadawan dulu mas semangat menunggu datang Nabi terakhir pencerahan gitu. Ayeuna mah orang teh luas menunggu tanda-tanda kiamat. Dan faktanya sudah bermunculan di mana kata Rasulullah SAW, jika sudah terjadi muasib bencana di mana-mana geus kejadian. Jika minuman keras sudah menjadi minuman biasa geus kejadian. Minuman keras itu berubah menjadi narkoba. Sekarang mah
asup karena besi-besi koper karena asup kita di sana tapi kabar bisa asupan jeronan kita asupan opium asupan narkoba kejahatan yang luar biasa. Jika jadi fenomena ini terjadi, kata Nabi, perzinahan nampak di mana-mana, pembunuhan nampak di mana-mana. Lebih belakangnya Nabi bilang, apabila cenah para penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan hanya telanjang dada itu, nanti mereka ya tahu baru nabil punya bikin bangunan yang megah-megah. Kejadian haram maksudnya berarti. Haram itu bahala amang domba gembala. Nah cenah nama di negara itu yang dulu hanya para penggembala yang tahu baru nabil punya bermegah-megah dalam membangun gedung-gedung. Tinggali kalau kita umroh, kalau kita hajian, ya. Atau kita lihat aja bukan fakta di jejaring sosial hari ini. Lihat Dubai, Jeddah, wah luar biasa. Amerika kayak gedongnya, Cooking Down Tower itu, ya. Atau Burj Khalifa, itu teh orang-orang negara dolar teh, ku negara emas di negara minyak. Nah itu kata Nabi, kalau sudah seperti ini sudah mendekat datangnya kiamat. Di antara yang menakutkan itu ya sekarang nanti mah cenah orang beragama itu rubah kurang dari satu hari. Tadi na isuk-isuk iman kene ya, nah sore udah jadi kafir. Sore masih kayak ngaruh ngaji, maghrib minum kuntum, subuh harus jadi kafir. Ini hadis Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis sholihat. Pesannya begitu, isi hadis tadi. Badiru bil a'malis sholihat. Buru-buru sana. Guru gagancanan. Segera lakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh sebelum terlambat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahu satakunu fitanun, karena nanti itu akan terjadi dan banyak fitnah-fitnah, kekacauan, huru hara, tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Ya, yusbihur rajulu mu'minan, subuh-subuh pagi kene ini orang masih beriman. Tadi teh misalkannya sebut kalau kene ketika celik, ya, nah cenah wa yumshi kafiran, sore telah berubah menjadi kafir. Atau wa yumsi'u mu'minan, sore iman kene wa yusbihu kafiran, subuh jadi kafir. Kenapa bisa begini? Kata Rasulullah SAW, yabi'u dinahu, ini orang menjual agamanya. Tadi bahaya nanti keting, yabi'u dinahu, dia menggadaikan keyakinannya, agamanya, bi'arodin minad dunya, hanya untuk mendapat bagian dari dunia. Kalau kita masih kerja, alhamdulillah normal, ya, masih kerja sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan karir, sesuai dengan job, sesuai dengan kolo dan kadang, alhamdulillah ngaji bisa menjadi ini berarti hebat. Yang punya perusahaan beriman kepada Allah, muslimnya, Pak ini dan keluarga besarnya, sehingga jarang-jarang katanya pabriknya kan pengajian pagi noena boleh ke Pangandaran boleh atau ke Pangandaran kan. Oh tuh ke Pangandaran yang terke ngaji tahu sekali kan? Nah tuh gitu. Alhamdulillah coba kemajuan saya ini barang. Bagi untung-untungan. Nah ini kita sesungguhnya dimerdekakan dan kita bukan sekedar diperas tenaga untuk menghasilkan sesuatu, tapi diberikan masukan, gitu, dibekali. Jadi perutnya biar tidak lapar, dompetnya biar terisi, istrinya juga terberi nafkah, anak-anaknya kasapolakeun kajajanan, tapi hati kita juga diberi siraman rohani. Insya Allah tak ini seimbang namanya. Hidup seimbang seperti ini, jadi lahir batin jiwa raga terisi. Kalau tidak seimbang bahaya. Ayo betul tapi kamar katangkang. Hari jiwa, hati, hampa, kosong. Dan bakal melahirkan orang-orang yang cerdas tapi nipu gitu. Ya, pintar tapi kebelingan. Dan jauh tidak mah gitu. Nah ini, jadi kita kayak jalan menjual agamanya demi bagian dari dunia. Kalau kita hari ini masih jadi penonton, udah jadi pemainnya. Orang pintar bergelar, loncat tadi itu,
terutama menyoroti elit ya, politisi kurang duit itu semuanya pindah ke itu diulang banget gitu. Nah kamu ngomong lagi, ngomong lagi gitu, tahu nggak nih? Pak Bali sok nonton, ya itu nyebelin gitu, gitu ya. Waduh luar biasa, subhanallah kejadiannya seperti itu. Habisnya ke saya semua orang yusbihu rajulun minan subuh iman, wa yumsi kafiran, sore sudah kafir, langsung pindah di gereja, asal di masjid. Hebat ini ya, hanya dalam hitungan beberapa hari asal di masjid di mana-mana ternyata pindah ke gereja. Siapa berjuang dengan para pastor, para pendeta ini, dengan jemaah ini untuk ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kunaon ieu? Ya bi'udina wa bi'aradin minannya. Judul lama Islam kene. Masih tekene tokoh politik intelektual Islam judul nama, tapi kita tidak tahu apa yang diperjuangkan atau apa dia menjual diri atau ditalikung atau kapaksa gitu ya. Kapaksa sebenarnya ada segala macam teori politik saling sangka. Mau ditinggali kira-kira bukan masalah sih mana yang cara kamarita bukan masalah keuangan. Mau dikorek sok sebenarnya bela saya pangkapannya ke lamun tenang sebenarnya dibongkar deh kasus dirinya gitu ya. Politik saling sangka, orang-orang yang penting, sangat penting karena takut kebongkar aibnya, kajian daripada kebongkar mending asuh berkalinya. Padahal belum tentu juga lebih baik. Nanti di zaman fitnah, zaman akhir yang memang banyak persoalan nyata terang benderang. Apa kata Nabi? Badirul bil a'mal sholih. Kita mau buru-buru beramal soleh. Nah, saya pikir mudah-mudahan ya para bapak ibu-ibu di dia tetap bawa halus walaupun berat untuk menghadapi hidup ini. Jadi bagaimana kita beramal soleh, tetap sholat, tetap sholat, tetap ngedoa, tetap zikir, tetap ngaji. Jangan sampai kita rugi nih. Misalkan dunia teh pas-pasan, kena ya pendapatan pas-pasan kelebihan. Pas-pasan. Ya tadi makanya tidak ada. Ya itu yang faktanya. Jadi cukup ada berkah begitu. Jadi berkah itu adalah hati puas ya dengan apa yang Allah beri. Dalam mudah-mudahan itu beres-beres gitu. Yang itu yang kita sanggup lah. Ada cerita ya seorang perempuan cerita ke istri. Jadi hidup nanti kejar-kejaran menyesuaikan iklim hari ini. Jadi lalu cerita karena udah tren namanya. Udah gaya ini saya sekali dandan di salon sampai ke 2 juta, 3 juta. Akhirnya apa terjadi hari ini? Dagang bangun, jongkol dijual, mobil juga dijual, pipi rusak, korban percobaan make up, model, itu tulisnya ada terus kata teman istri saya. Dibaca, bisa nama istighfar, terus senang perbaiki itu pipi dan lain-lain, digosokkan ke teh urut, senang, teh hancur teh gitu celok, akhirnya di buku luar biasa, katanya mulai hilang katanya, dia ceria, gembira, ditinggali belumnya mulai hilang, dalam hitungan 2 minggu, urut minum, teh celok, kosok pun tadinya diganti, bolong urut di Perancis, semua gitu. Dan dia ternyata benar-benar dengan kepala wajahnya hilang, tidak ada legit beruna, jadi dia kaji ya kan. Sekurang gara-gara nong di bejaan kurut cinta celuk pecenatan gitu. Ternyata hidup senang itu terkudu habis juta-juta atau puluhan juta. Kok teh urut teh celuk kosong-kosong. Mau perapa kita lu segala kulit gitu kan. Dan ternyata ini ramuan tradisional leluhur orang-orang dulu baik pria atau wanita. Kalau mungkin teh menggoda teh nong ternyata orang-orang kita mengajarkan itu digayam, teh bulu teh digayam di sana gitu. Dan ternyata luar biasa itu menjadi penangkal kanker. Gitu. Jadi kok orang sehat wae nggak yang teh. Nah, enak talang jeung teh. Jadi hidup orang
antisipasi dari bakteri dan semuanya. Gosokkan ke muka bagus itu. Tuh, jadi ternyata murah meriah. Ternyata si mana orang kurang syukur kejar-kejaran teh. Diberi alarm dengan mak itu, gitu. Hanya mungkin beda pengalaman. Oh sama-sama bukan kita ternyata beda dongeng, ngumpul beda dongeng. Sama kira sama begitu. Dongeng aja dengan cerita dunia itu. Makanya benar kata orang dunia ini di panggung sandiwara. Terus kalau kata macam ceritanya mudah berubah. Teanggar gitu. Iya. Bagulah kamari di luhur, dana penyengigir ya. Wah rupa-rupa orang. Subhanallah. Ya dalam Islam itu dibikin standar. Tetap beribadah, tetap bersyukur, tetap beramal soleh, tetap berdoa. Itu untuk menanam jiwa ini. Nah jiwa ini mudah tersinggung, mudah terpengaruh kalau gitu, menang berita gitu. Jiwa begitu, tergantung asupan, tergantung informasi yang diterima. Mau ataupun langsung jingkrak, mau dikasih dia jepret yang ujung-ujung. Nah itu mudah jiwa. Hormon ini bolak-balik cepat terpengaruh. Nah yang luarnya tak gitu kan. Sudah diajarkan di kebawahan di sini. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Anggar kan agama, balik namanya. Jadi agama itu menjadi tolak ukur, menjadi penyelesaian segala persoalan. Kembali kepada agama berarti menyelesaikan masalah jiwa. Ya gitu. Lamun fisik kata mun riat direk-direknya apa? Parame. Jadi wawas pas kadon. Jadi betul tergantung ya. Menurut kita sarapan benar hubungan. Kamu tak marahkan berarti. Nah gitu banyak para ragam banyak kan. Tapi lamun hati pegelna, nah ngaji kita gitu ngaji, ngadoa, zikir, sholat, ya wudu. Kita lihat aja akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menggembirakan, Nabi sujud. Ada yang mendebarkan, Nabi sujud. Artinya orang mah untung jeung rugi teh urang mah nya buru-buru salat 2 rakaat tenang deui jiwa teh. Ketika marah hebat, kata Nabi jangan berjalan. Kalau marah sedang berdiri, duduk. Tuh, geus duduk teh ngapa keneh golerkeun. Ai geus nggoler teh apa keneh kumaha ngapa mau goler ya. Kenapa ngapa kan dulu. Tinggal lauk kan. Duduk teh apa keneh golerkeun. Ai ambek teh masih kena haya, tidak boleh di rumah apa nggak boleh. Jika lauk gitu, nah ambok kene kemana? Wudu, ini hadis tadi. Kemari wudu. Berinar tutfiu bilman. Sedek mah jangan pasti bakal baruku. Kucai terus sholat kan beres. Kalau sudah sholat diharapkan selesai dengannya keheula. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah kalau sholat sudah dijalani akan mencegah dirinya dari kejahatan dan kemunkaran. Ingat kita punya hati, punya nurani, dan itu pekak sekali hati ini, cepat berubah, cepat tersinggung, cepat marah, cepat putus asa. Tadi kene jalan seri-seri kita mati, nah jual ngomong, loh kan? Nah, eta cara kamari. Atau hukum tidak ya jadi syirik bari lihat tuh ini berubah manusia itu cepat luar biasa. Nah mari kita masukkan berdasarkan kekhawatiran hadis Nabi tadi ya. Jadi hadis Imam Ahmad ini kita harus segera beramal soleh sebelum fitnah-fitnah ini lebih patah, lebih parah terjadi karena ada orang pagi beriman subuh kafir, pagi beriman sore kafir, sore beriman subuh kafir. Bahasa teh pagi-pagi seseorang itu kafir, sore-sore beriman. Harus kamu berarti. Nah, itu berarti tanda akhir zaman gitu konotasinya negatif. Begitu macam sore biasanya kita jelema, jangan baraga itu, tapi subuh saya di masjid ngaji jadi alhamdulillah berarti kemajuan itu hijrah berarti. Maju berarti, iya kan? Tiada iman, bahwa jadi kafir kan ngeri bahasa teh lain tina doraka jadi tobat bukan iman tina tobat jadi doraka nauzubillah min. Coba dibuka HP yang ada Qur'annya
surat Ali Imran 133. Ya, ini penting untuk memotivasi, menyemangati jiwa kita yang mudah terpengaruh, mudah berubah. Nah, kalau kata Nabi segera beramal soleh, sama kok di surat Ali Imran 133 juga harus segera berlomba, bersegera. So, saya tidak bawa Quran, tidak baca atau tidak bawa HP-nya, dinajekan rumah aja. Tapi ada apa ya dia? Nah, minta salah satu dari bapak atau ibu, naik teteh, sok bacakan gantian. Baca yang pertama ya, silakan, mangga sama siapa saja. Yang pertama Ali Imran 133-nya. Oh, coba. Saya mau baca. Kamu duluan, kamu. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin araduha samawati wal ard wa idatil kafirin. Idatil muttaqin. Bahaya eta ahli surga jadi karena neraka. Terjemahkan idatil muttaqin. Terjemahkan. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Kedengaran? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barang coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u barang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ayat pertamanya berbunyi wasari'u, bersegeralah. Nah, bersegeralah, Buru-buru. sama jadi hadis badiru, guragiru, gagan, jangan tong hara, rese baik Quran, betul, rese, lebay karat, hara rese tanangke, berbuat baik ini kata Quran wasari, di hadisnya badiru, jadi tidak pernah baik Quran ataupun hadis berlambat-lambat kalau sudah berbicara kebaikan. Wasari'u geus disunage tong dikengke cenah sok jadi bangke, tong disuk jadi susu gitu. Kudu buru-buru. Kalau sudah matang harus segera diambil. Usia 17 tahun itu ke atas itu udah matang. Geus asap eta teh, mun teu buru-buru dicopot, diraup. Hello. Udah gede, 15 tahun itu udah ngerti. Jika tidak diselamatkan, maka dirawat oleh paham-paham yang lain. Nauzubillah dari wasari'u, saro'a yusari'u musara'atan. Ini bahasa Arabnya begitu. Artinya kompetisi berlomba. Sari. Nanti ada padanan katanya surat Al-Hadid, sabiku ilal jannah. Sama, ada sabiku, ada sari'u, kalau di hadis badiru, semuanya segera tonghara rese. Di ayat ini apa yang harus kita segerakan? Kata Allah, ila magfiratin, segerakan ampunan Allah untuk meraih ampunan Allah. Wa jannatin, balap jannata ka surga. Gitu surga. Kejar ampunan Allah, balap ke surga. Yang surga itu arduhas samawati wal ardu, seluas langit dan bumi. Buat siapa surga yang seluas langit dan bumi ini? U'iddat lil muttaqin, disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Syarat dan ketentuan berlaku uladina bulasan awalnya. Syarat dan ketentuan berlaku teh. Jadi untuk meraih surga Allah berikan syarat, gitunya. Mari kita sedikit bedah. Apa itu pengampunan? Kenapa ayat ini ujung-ujung begitu isinya? Berlombalah, bersegeralah ila magfiratin, kepada ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Lebih didahulukan dulu ampunan sebelum surga.
karena pemahamannya surga itu tempat indah, tempat yang bagus, nyaman, adem, sejuk, tidak usah berlelah-lelah di dalamnya. Namun karena tempat ini steril, agung, mulia, maka butuh aturan. Aturan adalah harus orang-orang yang bersih yang masuknya, steril dari dosa. Jadi tidak mungkin ke surga lamun borokot kene dosa. Makanya berbahasa baju yang kotor lebih membutuhkan sabun daripada parfum, benar kan? Betul. Nah gitu. Itu baju teh legedo. Kulo asup teh ngomong kesam segala rupa. Jauh kurang teh tilepan asupkeun ka lemari gitu enggak? Hah? Halo? Geus kotor baju teh, wah kotor luar biasa bau kan mah. Tilepan asupkeun ka lemari gitu enggak? Tidak, baju yang kotor lebih membutuhkan sabun daripada parfum. Jadi kumaha carana asupkeun lah ke mana ember baheula. Jelek-jeleknya 20 menit, ayeuna zaman canggih, asupkeun kana mesin cuci. Tah, kumaha mesin cuci kerjanya? Putar balikeun we, sok coba asup ke dewa. Eta kerja mesin cucinya ngarang noda-noda umpandangnya nempel sekali sabunan di rinsuan teh dikucuk di keluar. Nah, apa neraka? Allah. Nah, ya kudu bayangkeun kitu. Allah. Jadi kalau harus ke surga tapi terlalu banyak dosa-dosanya, ya asup ka dina heula di laundry. Nauzubillah. Ya baju gitu, baju kotor kumaha di laundry. Gitu. Ya dikocok sama dagangnya. Kemudian ke diburu, musim purut kan belum bisa disitu, belum ditarik ya teman. Wah liar saya gitu kan. Masuknya, kita musim cucinya dinarilah, tapi tarik, tapi gak garing ya. Tinggal bimbingkan. Subhanallah. Nah nanti neraka itu gitu. Ada orang yang masuk ke neraka karena banyak dosa-dosanya. Setelah dosa-dosanya habis, dipilahkan deh binahril hayat, ke sungai kehidupan, dibersihkan dirinya. Kemudian harus tutung geheng teh diropeng, jadi servis di sawaldeui. Payah butuna lalu mereka bermunculan di sungai kehidupan itu kamatan butul habbah bisail, seperti tumbuhan yang dari biji baru muncul di pinggir-pinggir sungai, di pinggir pantai yang lucu, sarager. Nah lalu mereka baru dimasukkan ke surga. Ayat kalau suka surga tapi harus ke neraka dulu. Namun setelah hancur keheng dan tinggal berabad-abad, labisna fiha qawa, dia tinggal di neraka itu berabad-abad. Perlu dicatat, sehari ini juga beda. Hari ini dengan satu hari sana beda. Wa inna liyawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kalau kalian hidup di sana itu satu hari, di sini mah 1000 tahun. Quran itu. Jadi tak mani neraka pokoknya. Pokoknya mah hirup di 1000 tahun ngan sapoeun di neraka. Dosana. Mun ningali kieu kesabaran artinya 50 tahun, 20 tahun. Bari jeung ana mah lu tanah rezeki 50 tahun. Banyak yang belum sampai. Kalau orang kita masuk ke 80. Tapi sekarang lihat angka kematian di bawah 50 tahun. Doraka deh. Ngerinya di sini, ya. Umurnya kurang dari 50, terus doraka, beriman ke Allah, tidak mengakui Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Doraka maksiat terus asup ke neraka. Di sana itu hanya dibutuhkan satu hari saja. Kalau untuk 1000 tahun itu ukuran dunia. Jadi seandainya orang pendosa ini hidupnya 1000 tahun, 1000 tahun, kan sapoin diri itu. Selebihnya abadi dan kekal dalam penderitaan. Kecuali kata Nabi, ada keimanan, yakhruju minan nar. Kalau ada keimanan, yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka. Man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min imanin. Kalau dalam jiwanya ada keimanan, muntah iman, khalidina fiha abadan, kekal saja di sana. Nauzubillah min dzalik. Wah, ngeri kalau begitu. Maka beriman, beriman dan beramal soleh. Makanya sebelum ke surga teh bersihkanlah dosa itu. Wasaru ila maghfiratin. Segera cari ampunan. Maksudnya apa? Ampunan ini tidak ujug beli ampunan, enggak. Kata tafsir, ila sababil maghfirah. Cari sebab-sebab agar Allah mengampuni dosa gitu. Jangan sebab-sebab ngaji teh, doa teh, salat teh, itu sebab-sebab diampuni. Orang tua itu akan sayang kepada anak ketika si anak itu bikareseupeun.
hidang daek beberes, budak bantu di rumah, usung ke masjid, usung belajar, teu menta duit, komat nangawaran. Dan kata sepatu saya disebut orang gede, cenah orang balanya, ditawar. Nyana, kalau budak pikir sepun. Laki ngerti bager, awe komena bager ditawaran teu mendake, urang dijan mihung bager kalau teh. Nah kalanceuk nama malah gitu, gobrok ditenggelam dicarekan. Nah, udah gong lanceuk nama si amaneh teh itu ada ku adi bebersih jadi gitu. Tapi geus sarua mah capek geus main bola asya main mah. Loh kan gitu. Jadi beda, lu balik main bola jadi bergan kotoran kan mau seseueun unggul. Kecarekan kalau ada nama dari bebersih, oh dimanja. Nah kalau begitu caranya, Allah pun tidak jauh dari pemahaman model seperti ini. Hayang dipikir oleh Allah. Nah orang perlu rajin, kita baru nanti dimaafkan dan diberi kasih sayang. Jangan ada berat mau bager, kata mah berhilang apa itu dibela pokoknya. Dan budak apa? Bager, ayo mau kurungan anak. Kita kemana nanti kuliahnya usung dahar minta penggedena, usung jajan minta penggedena itu kegelemahan teh. Kalau di boruh hayang merek, nu hayang mah nyarekan ya kan kalau teh diusir ke tembok. Nah, jadi orang teh kudu pikir sepun Allah baru akan diampuni dosa lakukan. Nah, setelah itu otomatis kalau saya bersih, begitu wafat wajana itu cenah umum surga. Yang surga itu seluas langit dan bumi. Hari orang hidup di alam dunia itu heureun atau pokoknya. Kata Ustaz Hanan Ataki, kenapa ya? Kalau di dunia ada yang kecewa, depresi, marah, sengsara, miskin, menderita. Wajar katanya, karena dunia itu sempit. Kemudian di samping sempit itu rezekinya terbatas, hanya 1%. Tuh cukup ngataki kita nu sok mandi di umrah hijrah, ya. Tanpa nyadar ke mantan preman, pemabuk, kaum pang, kaum geng, gitu ya. Makanya di umrah hijrah si Ustaz Epi, ya, Ustaz ngataki. Nah disadarkan, kenapa sudah banyak persaingan tidak sehat, banyak yang kecewa, banyak yang marah, banyak yang mengeluh, depresi, stres, karena dunianya sempit, rezekinya juga sempit. 1% diperebutkan oleh bermiliar-miliar. Salah 1%. Sementara surga 99% Allah merebutkan. Sedikit penghuninya, luar biasa ya. Jadi kita seetik luka surga deh. Lalu barama karena jurusan neraka. Kalau begitu surga mah luas, seluas langit dan bumi, penghuninya sedikit. Di beberapa ayat surga disebut warisan, ya, disebut warisan. Jangan diterjemahkan surga teh sesa. Sabar warisan mah terjemahan teh sesa kan, sesa orang ini hidup kan habis ini terus mau kene sesana bagi kita warisan teh sesa ad-darikatu lil mayyit ditinggal tinu maut warisan sesana kene sesa kolot, sesa bapak, sesa emak, sesa kene bagikeun tanah kebon lamun acis artos bagikeun duitna alaki bagian awe sebagian gitu. Tapi jangan terjemahkan kalau Quran menyebut surga itu warisan ulah dianggap sesa. Bukan, maksudnya gini, setiap manusia yang hadir ke muka bumi, kata Rasulullah SAW, sudah disiapkan kapling jatah surganya. Kalau penduduk bumi ini 7 miliar, maka surga sudah dirancang untuk dihuni untuk 7 miliar. Berapa tempat paling kecil di surga? Kata Nabi dari Imam Bukhari Muslim, sesungguhnya tempat yang paling kecil di surga adalah akan diberikan kepada orang yang paling terakhir keluar dari api neraka. Jadi pangsa etikna, pang sempit-sempitnya surga adalah untuk mereka yang terakhir, pang terakhirna eueuh di jelema nu pang pangeunna keluar di neraka iwati seetan. Nah, bagaimana kata Nabi tempatnya? Dia akan diberikan asyru amsali mulukil ardi, akan diberi tempat 10 kali lipat raja-raja yang ada di dunia. Pangpaneurina eueuh di jelema nu pangpaneurina kaluar di neraka eueuh eta teh pangsa di tempat adalah 10 kali lipat kerajaan istana kerajaan dunia.
10 kali lipat istana presiden. Pernah ngecek istana Bogor? Jangan ngaliwat mas barangkali sekali. Nah, istana presiden pernah 2 kali ada demo. Ini saya macan asuk nama demo subhanallah. Cuma kalau ngaji di rumah gubernur beberapa kali gitu, jalan Jumat, jalan Tarawih, lega entah mau gedung di jalan ujung Gatsu ujung Otista ujung nomor 1 gitu, gua kan Ciamis. Pada luar biasa itu. Rumah dinas gubernur gitu. Presiden bisa jadi berkali-kali seperti itu. Ternyata kata Nabi, numpang panerina keluar tina neraka 10 kali lipat istana kerajaan raja-raja. Nuslah senang. Tapi ulah cita-cita, beres sana kalau kayak gitu mas senang. Asal keluar ya pak pantenan. Ini mau keluar bener. Kata cita-cita itu sok salah wae. Asal kalau kayak gitu, berarti mah keluar ada saya orang iman. Mun teu keluar kumaha eta? Kebahagiaan nauzubillahimin. Jadi artinya yang tidak punya masalah dengan neraka hari ini sudah taubat istighfar dan mudah-mudahan selamat tanpa harus masuk ke neraka dulu ya, karena masuk ke neraka karena dosanya lebih banyak dari kebaikannya. Itu masuk Quran gitu ya, kurang ke neraka karena dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Harusnya kebaikannya lebih banyak, mun dosa seetik ya ampun ku Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man sakulat mawazinuhu bahwa fi isyatir radiyah. Orang yang berat amal kebaikannya pasti bahwa fi isyatir radiyah, dia akan ada dalam kehidupan yang menyenangkan, happy, enjoy, selamat. Wa amma man khaffat ta'et dan sedikit masalah nama. Adapun yang sedikit kebaikannya pak ummu hawiyah, dia harus masuk dulu kembali kepada neraka hawiyah. Gitu. Kalau sama bagaimana? Baca Al-Araf. Kalau sama amal baiknya 50%, amal dorakana 50%, kok Allah tidak bisa ditarik ke benteng Al-A'raf. Baca surat ke-7 Al-A'raf ayat 55 ke atas. Jadi ada orang yang ditangguhkan tidak segera dimasukkan ke surga atau dilemparkan ke dalam neraka karena mereka amalnya sama, digantung, disimpan di benteng Al-A'raf. Di sana mereka ditangguhkan sampai kapan? Sampai Allah menyelesaikan ahli surga ke surga semuanya dengan amal yang maksimal tadi, lebih besar kebaikannya, dan ahli neraka ke neraka, itu yang lebih besar dosanya. Oke, terus beres, nah, ahli neraka adanya masuk habis, ahli surga habis, baru Allah mempertimbangkan ashabul di sana bagaimana? Begitu lihat wajah mereka ke Allah di sana itu ke pondok surga, oh assalamualaikum, wow, itu ya sangat baturan sobat beri hayang kasuk, tapi mereka belum diizinkan. Ketika wajah mereka kata Quran di Al-Araf ditinggali ke neraka, tinjali probana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Ya Allah, abdi tong diizinkan jeung jelema anu zalim sepor jantung ke neraka belum dimasukkan, ke surga belum dimasukkan. Mereka lama menunggu ahli surga ke surga dulu. Kabayana miliaran jelema kan. Ya, betapa lama ahli Araf menanti untuk masuk ke surga atau ke neraka? Gara-gara amalnya ada. Jadi lamun balance teh terjadi. Jadi bahasanya harus pakai bahasa politik 50% plus 1. Nah, jadi orang buka amal soleh 50% asup ke surga aman. Bagaimana yang 49 yang tidak ada Allah? Itu jaminan. Dihampura. Nunggu dosa wae, kok apa dihampura? Ngan bulan terlewat deui, ya kudu asup teh kan neraka eta. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita pulang ke akhirat tanpa harus melalui pintu neraka. Eta kudu pikiran. Ini yang kita lakukan sholat, ngaji, doa, zikir, infak, sedekah, gitu, mendidik istri, mendidik anak, bertangan dengan baik, gitu. Tetap ingat kepada Allah, teu boleh ngadoa we eta agar kita tidak masuk dulu ke dalam neraka. Ka surga mah gampang. Kula ilaha illallah sejamin ka surga. Tapi nu hese teh kaluar tina neraka. Paham tak? Ke surga itu mudah. Asal aya keyakinan la ilaha illallah bakal ka surga. Tapi nu hese teh kaluar tina neraka. Ngerti enggak? Ada suka kunaon? Oh, terlek salat, terlek ngaji.
terkait pada masalahnya. Cuma dia punya keyakinan la ilaha illallah, pernah sekolah ke neraka. Nanti la ilaha illallahnya itu akan menyebabkan dia keluar dari api neraka. Sampai sahabat nanya meyakinkan, wa insyaallah ya Rasulullah, benar nih orang yang meninggal dalam berkeyakinan la ilaha illallah akan masuk ke surga. Bagaimana cara kau dia pernah mencuri? Pintar sahabatnya. Na'am wa insyaallah, tetap dengan keyakinan tiada Tuhan selain Allahnya, dia akan ke surga walaupun pernah mencuri. Nah, Ustaz, wa in zana ya Rasulullah, bagaimana kalau pernah berzina? Na'am wa in zana wa in sarqa, tetap kalau dia berkeyakinan la ilaha illallah akan ke surga walaupun pernah zina, walaupun pernah mencuri. Nah, eta zina jeung mencurina dikeumheula dina neraka. Sok pikiran mau gitu. Nauzubillah min dari kayaknya pada masih kena aya KUA jadi bang murah 30.000 benar kan? Oh 50. Apa kali? Nah, asal kali itu datang ke KUA-nya jam kerja lalu datang ke imah jadi 750.000. Ya, naik sampai 10 kali. Abis apa nah mana nikah bedolan gitu teh. Di bedol naik ke imah 750.000. Gitu, mengurang datang 50.000. Jadi apa ambilnya pernah nikahkan kalinya Allah di KUA. Oh jadi disuguhan banget, jadi orang mayar kan 50. Udah diberi pedagang sebelum mata mun kawin deh KUA beda kan. Murah meriah dibawa ke rumah 750.000. Nah masih kan ibu mikiran bentuk para rubuh gitu. Ngecer segala rumah mahal ngecer deh. Tahu ngecer? Mau jajan. Boleh bala-bala, tapi masalah gitu. Kayak gitu urusan di akhirat kan. Alhamdulillah ini dari wah ngeri lah. Nah, jadi ini harus kita hindari. Cari ampunan Allah dulu, baru masuk ke surga yang luasnya selangit dan bumi. Tadi tidak setiap orangnya akan dapat tempat paling kecil. Tadi kita lupa saja keluar kira-kira 10 kali kerjaan di sana bersih. Kalau bapak ibu-ibu rumah kita asal luas segera naon-naon. Tomat. Udah ya alhamdulillah tuh aja. Hah? Ya tuh mah. Ayo nu motor keneh teh. Iya. Nah, karena teu motor kumaha carana? Mau buru-buru. Nah, itu paling sudah geus nuan itu. Luar biasa. Geus nuan. Mau neraka motor tanda. Ah, itu mah geus kajian ulah ka mau dari gitu. Ngarang kesempatan bertobat gitu ya. Witir zikir sehabis sholat wajib kata Nabi jangan ditinggalkan. Setelah wiridan subhanallah dan lain-lainnya tutup kata Nabi. Gus doa segala rumah tutup dengan 1 kali baca ayat kursi. 1 kali baca ayat kursi itu kudu 10 kali dan 1 kali baca al-ikhlas. Kata Nabi la tada'anna, hai persahabatku, jangan coba-coba kau meninggalkan duburo kulli sholatin maktubatin, setiap selesai dari sholat wajib. Apa itu? Baca ayat kursi 1 kali, kemudian al-ikhlas 1 kali. Lam yamna'hu duhulul jannah ilal maut, tidak akan ada yang menghalangi orang ini untuk masuk ke surga kapan saja ilal maut, kecuali menunggu datangnya kematian. Dijamin ke sholat wajib, doa, zikir, wirid dan lain-lain, baca ayat kursi sekali, kemudian al-ikhlas sekali, rutinkan itu. Kalau meninggal kapan saja, tidak ada yang menghalangi dirinya kecuali dia akan langsung masuk ke surga. Ke surga luar biasa. Hadis sahih. Bukan nanti malam, bab terakhir, bab zikir dan doa. Jadi banyak kaum juga doa, perbanyak juga dikir. Jadi amal-amalan yang mempercepat masuk ke surga dengan doa dan zikir, kurang meriah. Tapi ada yang bilang juga saya istighfar tadi, barang siapa yang baca istighfar pagi-pagi. Ya, betul. Banyak riwayatnya. Istighfar makan bebas, dibaca malam hari, lalu dia yakin dengan bacanya itu, kemudian matang sebelum pagi, maka dia langsung tercatat jadi ahli surga. Dibaca pulang, yakin dengan bacaan itu, Allahumma tolong billahi katanya. Nah, yakin, kemudian dia mati sebelum datang malam, dah pola jannah, calon ahli sudah banyak sekali. Pokoknya mah seberapa tidak peluang di surga terlalu banyak.
Cuma kita harus bisa menahan diri dari godaan dunia, hawa nafsu, godaan dunia, hawa nafsu. Eta menjadi bahan nama. Nunya lakakeun eta. Gitu. Pamajikan geus boga, budak geus boga, imah geus boga, aya kena doraka teu? Banyak. Tah eta godaan gitu. Godaan luar biasa, kurang-kurangnya ya. Waduh, luar biasa ini. Ternyata bisa tuh mengendalikan hawa nafsu. Karena sebelum setan itu tutup usia, maka manusia tetap digoda. Hari setan tutup usianya ialah kiamat. Ada orang yang hirup kenanya. Pokoknya digali mau poin. Setan. Makanya sebelum tutup usia setan tetap akan menggoda. Gitu. Setan mah hebat. Datang ke presiden, kelas presiden saja setan. Datang ke ustaz, kelas ustaz, datang ke kiai, kelas maruf amin. Setan oke ukuran sekelas tadi, terkabuk setan gitu. Nah, datang ke para bapaknya sekelas gitu deh. Segitu dengan kurangnya untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Nah ini kudu kita cari ampunan dosa, kemudian kejar surga seluas langit dan bumi hanya untuk bertakwa, harus untuk bertakwa. Cirinya ayat berikut, ciri-ciri terhadap surga. Baca 134-nya, silakan. Saya baca, silakan. 134-nya, orang kebut. Bila kamu ini irama 134-nya, silakan baca. Sana tidak pengak, wajib. Ada di nayu. Duh, ya panon teh kacau. Dan atas itu usul manusia itu biasa lah gitu. 33, 134. Aku baca dulu. Oh, pernah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Terjemahkan. Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tah, tilu langsung dalam satu ayat ini di 134, yaitu orang-orang yang berinfak di kala ada, di kala luasa rezekinya, juga di kala sempit. Jadi orang teh memiliki infak, dek boga, dek kerjanya berusaha infak. Untuk duit baik kan bisa seri, senyum, sholat duha 2 rakaat itu sudah infak. Baca-baca subhanallah walhamdulillah itu sedekah bungkuan. Mengangkat barang orang lain bukan beratan bawa itu juga sudah sedekah kemudian tinggal bos bungkuan tinggal itu. Maksud gua kamu kan? Kata itu sudah tulungan deh, sudah kalau tidak ada uang juga. Disarni wadoro ketika dalam keadaan sempit ataupun lapang. Kemudian akan mengendalikan kemarahan. Ya, mengendalikan kemarahan. Musambok teh hesek dalam matanya, katakan duduk. Mengamuk ke rantung teh, ngapoler. Gitu. Jadi susah ini kalau sudah marah teh, hesek. Karena marah itu dipengaruhi oleh setan. Kemudian yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain kalau kesalahannya tidak fatal, gitu kan? Tidak fatal, tidak parah, gitu kan? Nah, kesalahannya itu diberikan kesempatan untuk tobat, istighfar atau memenuhi kifarat. Nah, gitu. Gitu mana syukur salah ngomong dan lain-lainnya, ampura gitu. Karena tidak disengaja. Manusia juga orang terlalu gitu, ketinggalan pakai cekong ya. Gitu ya. Dasar enak gitunya. Ngambek katanya, kenapa di tengah aja? Punten ada kalau suasana dipanggil dan dibongkar. Nah itu minta maaf, mudah berikan maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang yang berbuat kebaikan. Kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum wa dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hebat. Tobat ini ayat berikutnya itu. Yaitu orang-orang berimpak baik dan juga orang-orang yang bila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi sendiri berbuat dosa segera mengingat Allah
lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu di ketutuluyan katanya. Masya Allah. Ya. Eta saya terpanjang hiji geusina teh, dan orang-orang apabila berbuat kejahatan dia langsung ingat kepada Allah pasti minta diampuni dan tidak melanjutkan kejahatannya karena tahu dosa. Ulah tobat teh seuah lada-lada Ambil. seuah lada-lada Ambil. tak itu tobat sambal begitu teh. Tahu orang disuruh. Jadi Allah melihat dia geureun atau betul ya. Nah, berarti tobat sambal gitu. Apa ngapal urang teh apa dosa tadi balikan deui. Masya Allah, itu ujiannya. Hati teh gitu ya, leuleus lemah hati itu. Mudah kita kalornya. Nah, ini calon ahli surga gitu kan ya. Hebat jaminan nanti Allah. 4 hal infak dikala ada dan tidak ada. Kemudian mengendalikan emosi, kemarahan, memaafkan orang lain, dan berhenti setelah tahu bahwa itu dosa. Etan maksudnya. Kalau 4 hal yang dilakukan, terakhir apa seperti namanya? Jadi ulaika 136. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ya, ini ulasan dari Allah di ayat pertama paling ke ujung nyambung berarti. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Allah mereka dan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ya, di awal kan 1:3 berlombalah kepada ampunan dan surga seluas langit dan bumi. Di ayat akhir dijawab, itulah mereka calon-calon ahli surga yang akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai, dan mereka mengalami banyak kenikmatan di surga. Dan itulah janji Allah buat orang-orang yang amilin. Tinggali ujungnya, baik sekali itu surga buat orang yang amilin, bekerja, beramal. Jadi surga teh lain ulang-ulan, tapi ku pegawai. Jadi kalau bahasa dunia kerja mah etos kan kerja. Makanya ajar kono mah harus kerja katanya. Kerja. Nah, orang buku amilinnya itu dengan dasar iman. Amanu wa amilus soleh. Satu hal saja, lamun bekerja tanpa keimanan hangus pekerjaan itu. Mun kerja tanpa keimanan hangus. Kerja dalam Islam kudu iman. Aman baru amilus solihan. Iman itu angka 1. Iman itu angka 1 berdiri. Jadi bangunkan dulu angka 1-nya iman. Nah, lalu kita kaji hari ini langsung dapat maulidi. Itu yang hebatnya. Jadi dalam Islam itu bangkitkan dulu imannya. Aku itu la ilaha illallah. Nah, Bilal itu sekolah hamba saya, budak belian gitu, tapi dibeli dengan uang dinar oleh Abu Bakar, nu dibeli angka hijina imannya gitu. Karena tahu Abu Bakar begitu nanti ada amal solehnya 110, ini bisa 10, angka 10 bisa 10 juta 10 amal gitu ya. Ini hebat. Datang lagi apa? 2 orang 100 tuh. Jadi tegakkan keimanannya dulu. Jadi kalau tidak iman, 0 sagoroba keunaan orang. Tahu? 0 sakontainer daya angka hijian 0. 0. Coba bahasa Inggrisnya 0. 0. Oh, nah, jadi itu pentingnya. Persib main bola kacamata. Ini lewat. Dan kayak menang hiji tuh, eta angka hiji di tangan teh gitu. 0 numpuk ketika 12 ke wakil dina mana. Nah, jadi sini jangan lupa ya. Tadi itu iman kata kuncinya. Insya Allah sekecil apapun kebaikan jadi nilai. Karena mereka satu gimana hancur kata Quran. Ulaika habitat amaluhum, hancur amal mereka wa fin narihum khalidun, dan kekal dalam neraka karena tidak ada keimanan. Insya Allah dijamin kullu ummati yadkhulul jannah, itu jaminan Rasulullah, hak paten.
Itu jaminan, Seumat. garansi seumur usia umat Nabi Muhammad. Kalau umat yadkhulul jannah, semua umatku dijamin akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wa may ya'mal ya Rasulullah, kata sahabat, siapa yang tidak mau dibawa ke surga wahai Rasul? Man ata'ani kana mai fil jannah, nuturkeun saya ahli ibadah, ahli Islam, ahli iman ke surga. Wa man asani, patojanya tidak cocok dengan ajaran Nabi, bahwa apa? Begitu nolak dan nanti akan masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah saya berkeyakinan setiap ngaji ini pintu surga. Amin. Setiap beramal sholat itu surga. Wafat dalam seperti ini surga. Gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu peranan kita mengharapkan mawat kecuali dalam keislaman. Malah itu minta itu damot progres pasti, cuma kita minta agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Ulah mau teh keur ngadekek botol AO. Itu datang. Ulah mau teh keur dansa-dansi ajoji maot tidinya. Mau bergabung blak langsung keluar jeung nyawana kumaha. Jabar kita. Mending mau ke sujud, mau ke ngaji, mau sedang mencari nafkah, ketemu sama istri dan anak-anak, itu syahid insyaallah. Syahid pejuang keras namanya. Gitu. Ulah we waktu masih tong hayang nauzubillah min dzalik. Gitu. Sama ingin wafat dalam keadaan tadi tidak husnul khotimah, ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nanti saya kirimkan video ke Pak Nandang atau Pak Wendy ceramah seorang ustaz bahwa orang itu akan mati menurut kebiasaan luas. Kudu udah sadar si kurang. Banyaklah orang ngeri lah gitu. Jadi menurut kebiasaannya. Maksudnya teh untuk buru-buru tobat mesti mawat dina kebiasaan goreng patut. Nah, gitu. Cukup ya Pak Mennya? Ada diskusi atau cukup gimana? Boleh, Tad, Anda mau nanya, Tad? Siapa? Itu yang saya. Oh, Tad. Saya apa pertanyaannya? Ini Tad yang ayat ke-135 kan, orang yang bila mengerjakan perbuatan Dalam aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afriq alaina sabrun wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.